Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terlebih khusus nikmat iman wal Islam, dan tidak kalah penting juga nikmat sehat afiat, sehingga pada siang hari menjelang sore ini kita masih diberikan usia yang panjang, sehat wal afiat, sehat badan jasmani dan rohani. Kita dapat bersama-sama menjalankan salah satu sunnah yang disunahkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dengan kita menghadiri daripada undangan ataupun hajat saudara kita, yang mana baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khamsun min hakil muslim alal muslim, 5 ya, haknya seorang muslim kepada muslim yang lain, di antaranya ijabatud dakwah, ya, memenuhi ataupun menjawab daripada panggilan, ya. Dan alhamdulillah dengan kita bersama-sama mendatangi menghadiri acara walimah akikah ini, yang sama-sama tadi kita berikan tambalan nama kepada Ananda Putri Pia Mazia Aisyah, ya, insyaallah mudah-mudahan ya anak daripada tuan guru kita Ustaz Nur Ali, anak beliau Allah jadikan para anak-anak yang soleh dan soleha, para penghafal Al-Quran yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, para alim dan alimah yang mengamalkan ilmunya, dan menjadi penyejuk hati orang tua, penyejuk hati baginda Nabi Muhammad SAW, dan penyejuk daripada hati bagi para masyarakat, para keluarga besar nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah juga dengan kita menghadiri ataupun memenuhi hajat daripada saudara kita, ya, apalagi seorang ulama, seorang ahli ilmu di pondok pesantren, yang insya Allah dengan kita memenuhi hajat beliau, Allah sampaikan hajat kita. Apapun hajat kita, maka di antara kita, terutama kita hadir di majelis yang seumpama ini, baik itu majelis zikir, apalagi di majelis kita ini dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun hajat kita, maka niatkanlah. Yang kepengen niatnya Allah permudah segala urusannya, minta pasang niatnya sekarang. Yang kepengen rezekinya dilancarkan, Allah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi Muhammad. Yang kepengen dapat jodoh, insya Allah dapat jodoh. Yang belum dapat omongan, insya Allah Allah berikan omongan yang soleh dan soleha. Yang apapun hajatnya, yang punya hutang, insya Allah Allah bantu untuk melunasi hutangnya. Dan yang punya hajat apapun, hajat dunia maupun hajat akhirat, insya Allah Allah kabulkan. Karena kita juga telah menghadiri dan memenuhi daripada hajat saudara kita semuslim, sebagaimana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan yang memenuhi hajat orang tersebut. Insya Allah dengan kita memenuhi hajat daripada saudara kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah penuhi hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita semua berkat mudah-mudahan salawat yang kita baca, maulid yang kita baca, maulid dia ulami, sama-sama tadi kita mengucapkan ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaik, ya Nabi wahai Nabi, keselamatan bagimu, ya Rasul salam alaik, ya Rasul wahai utusan Allah, keselamatan bagimu, ya Habib salam alaik, wahai kekasih Allah, wahai kekasih kami, keselamatan bagimu. Padahal Nabi tidak butuh yang namanya doa dari kita, akan tetapi kita lah yang butuh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salawatullah alaik, dan salawat serta salam kepadamu ya Rasulullah. Insya Allah Nabi Muhammad yang mengajarkan kita bahwasanya mengucapkan salam hukumnya sunnah dan menjawab salam adalah hukumnya wajib, dan Nabi Muhammad sebagaimana beliau mengajarkan, tidak mungkin beliau mengingkari daripada apa yang beliau ajarkan, yaitu bagaimana kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, insya Allah Rasulullah jawab daripada salam kita.
Dan insya Allah yang mana ketika kita mengucapkan ya Nabi salam alaik, insya Allah Rasulullah juga akan jawab salamnya kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dia bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam kama qala." Tidaklah salah seorang di antara kalian, kata Nabi Muhammad SAW, yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku membalas ataupun menjawab salam orang tersebut. Mudah-mudahan Nabi menjawab salam kita, dan salam adalah doa waalaikumsalam, dan keselamatan bagi kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah bagi kalian, wabarakatuh, dan keberkahan. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah juga kita sudah sama-sama menjalankan daripada salah satu syariat yang disyariatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu kita tidak ada misi dan visi Nabi besar Muhammad SAW di muka bumi ini, melainkan visinya beliau bukan untuk keluarga beliau, bukan untuk kaumnya beliau dan lain sebagainya, melainkan visinya Nabi besar Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang mana rahmatan lil alamin yang Nabi besar Muhammad SAW insya Allah membawa kebahagiaan, membawa kesejahteraan bagi siapapun yang hidup yang sebagai rahmatan lil alamin. Dan di antara rahmatan lil alamin dengan kita mengamalkan daripada syariat yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah dia mengamalkan, berbuat amal soleh, dia mempelajari, mengamalkan daripada syariat, dengan dia mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mengamalkan daripada apa yang telah dia pelajari tersebut, insya Allah pasti kehidupannya menjadi baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila amalan sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, yang berbuat baik, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dengan syarat dia adalah orang yang beriman, dia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah akan menjadikan kehidupannya baik. Insya Allah kebaikan di kehidupannya di dunia dan akhirat Allah jadikan kehidupannya baik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita juga sama-sama telah melaksanakan daripada salah satu syariat Nabi besar Muhammad SAW yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu kita menambal nama dan akikah. Yang mana akikah itu sudah langsung diamalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bayi baru lahir itu kita disunnahkan diantaranya akikah. Di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika bayi seseorang yang diberikan momongan dianugerahkan kepada seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, maka yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah untuk mengazani dan mengiqamatkan bayi tersebut. Kita disunnahkan ketika kita mempunyai seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, yang pertama kita disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad mengazaninya di telinga kanan dan mengiqamatkannya di telinga kiri. Di dalam salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seorang bayi yang diazankan di telinga kanannya dan diiqamatkan di telinga kirinya, insya Allah Allah akan jaga daripada, Allah akan selamatkan daripada Ummu Sibyan. Apa itu Ummu Sibyan? Ummu Sibyan ini adalah kalau bahasa Jawanya wewe gombel. Wewe gombel, yang mana mungkin ada juga seorang anak kecil tiba-tiba hilang beberapa hari dan lama ketemu, itu dibawa oleh wewe gombel. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita kepengen diselamatin daripada setan tersebut, setan perempuan tersebut yang bernama wewe gombel ataupun Ummu Sibyan, maka ketika kita mendapati seorang bayi diazani di telinga kanan dan diiqamatkan di telinga kiri. Adapun sunnah selanjutnya yang dan faedah ataupun hikmah ketika kita mengazani bayi kita di telinga kanannya dan diiqamatkan di telinga kirinya, maka hikmah terbesarnya adalah pertama kali dia lahir di muka bumi, yang pertama ia dengar adalah kalimat Allahu Akbar. Sehingga nanti ketika meninggal dunia kita akan mensolatkan jenazahnya juga dengan kalimat
Allahu Akbar, sehingga pertama dari kecil dan dia ketika menutup akhir hadisnya dengan kalimat Allahu Akbar. Itu nikmat terbesar ketika kita mengazani bagi kita diperlukan kanannya dan menginovasi. Kemudian sunnah yang selanjutnya kita disunahkan untuk memberikan nama, berikan nama yang baik, meminta nama kepada seorang alim, seorang ulama, orang yang soleh. Kenapa? Agar dia berharapan kepada Allah, Allah jadikan seperti orang soleh tersebut atau seperti orang alim tersebut. Sehingga dia tumbuh dewasa, yang memberikan namanya adalah orang yang soleh, adalah ulama, sehingga dia akan timbul rasa malu kalau dia tidak menjadi orang ulama atau orang soleh. Kemudian kita yang selanjutnya adalah dengan kita mencukur rambut. Mencukur rambut yang biasanya ini sudah menjadi tradisi kita. Kalau kan di para habaib, kalau kami di Palembang, itu biasanya di Lahan Rukia, itu memang dibawa dari itu diputerin di kalangan orang-orang yang hadir di situ. Di situ ada ustaz-ustaz, ada ulama-ulama, ada orang-orang soleh, ada orang-orang tua. Dan kita minta harapkan doa daripada mereka masing-masing. Kemudian ketika selesai daripada mahaluliyah, ditambal nama, kemudian dicukur sebagaimana tadi kita laksanakan, kemudian ditahnik. Dicukur ini sebagai biasanya, kalau kita ini kebiasaannya sebagai simbolis saja. Kita cukur rambutnya, hanya saja tidak kita penuhi daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang harusnya bukan hanya sekedar simbolis dengan kita menggunting sebahagian rambutnya saja, akan tetapi disunahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW bagi bayi yang baru lahir itu adalah dengan kita mencukur semua rambutnya tadi. Kemudian tidak cukup di situ, kita kumpulkan semua rambut yang dicukur habis tadi dan kita timbang. Kita timbang. Kemudian berapa beratnya tadi? Andai kata contohnya tadi 2 gram beratnya tadi, maka kita disunahkan untuk sedekah dengan harga perak ataupun emas seberat rambut tadi. Ini sunnah. Ya, maka para ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwasanya siapa yang mengamalkan hal tersebut sunnah Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah dia mencukur habis rambut bayinya, kemudian ditimbang dan disedekahkan seberat rambut tersebut dengan perak ataupun emas, maka insya Allah bayi tersebut tidak perlu lagi yang namanya imunisasi. Tidak perlu lagi yang namanya imunisasi. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kita lebih percaya kepada Rasulullah atau kepada orang-orang para dokter yang zaman sekarang? Mungkinan imunisasi ini baru ada di era 1960-an. Kita tanya sama orang-orang tua yang mungkin lahirnya sebelum tahun 60-an. Kita tanya sama mereka, apakah mereka pernah imun atau tidak? Mungkin tidak. Kemungkinan besar mungkin mereka tidak melakukan imunisasi. Tapi lihat, apakah mereka sakit? Malah sebaliknya, mereka sehat-sehat saja. Dan sebaliknya, malah zaman sekarang ini bayi-bayi yang diimun, ketika pulang baru di rumah, tak lama berapa hari kena stek dan lain sebagainya. Makanya kita tidak lebih percaya kepada Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah SAW dia bersabda, "Dak mayari buka illa ma la yaribu." Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu. Ini masih ada istilah, masih ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan imunisasi ini boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan halal. Sehingga membuat kita ragu, maka tinggalkan hal tersebut. Dak mayari bukan illa ma la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Kemudian alhamdulillah, dan terakhir disunahkan juga akikah. Dan insya Allah hari ini adalah walimatul akikah. Ya, alhamdulillah. Ya. Beliau sudah melaksanakan daripada salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu akikah, yang mana akikah ini sudah dilaksanakan langsung oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana syariat kita menganjurkan untuk akikah bagi seorang bayi, ya, dengan catatan dia usianya belum lebih daripada 40 hari. Ya,
Andai kata seseorang suami istri dia mempunyai anugerah seorang anak, kemudian dari hari pertama sampai hari ke-40 dia punya kemampuan untuk dia akikah, maka harus dia melaksanakan akikah. Tapi kalau dia tidak mampu, maka agama Islam tidak memberatkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alallahu 'alaika fid-dini min haraj." Allah tidak menjadikan agama bagi kalian ini mempersulit. Allah tidak mempersulit di dalam urusan agama kalian. Insya Allah. Jadi kalau kita punya kemampuan, Bu, Pak, dari hari pertama sampai 40 hari, maka kita keluarkan akikah. Kita lakukan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad berupa akikah, agar kita tidak tergolong ancaman yang sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu mauludin marhumun bi aqiqatihi." Setiap manusia yang terlahir, seorang yang lahir di muka bumi ini, marhumun bi aqiqatihi, akan tergadai dengan akikahnya. Maksudnya apa? Ada kata seorang suami istri, dia mempunyai, diberikan anugerah seorang anak, di dalam jangka 40 hari dia punya kemampuan untuk mengakikahi anaknya, maka harus dia lakukan agar dia tidak tergadaikan daripada kebaikan anak tersebut. Apabila dia mampu namun dia tidak mau melakukan akikah, maka akan hilang, tergadaikan yang namanya kebaikan pada anak tersebut. Harapan yang mana ketika misalnya contoh, ya mudah-mudahan anak kita semuanya panjang umur, kita punya anak bayi belum sampai 40 hari, kita punya kemampuan, anak kita tersebut meninggal dunia, kita bisa mendapatkan syafaatnya. Tapi kalau kita tidak laksanakan yang namanya akikah, maka tergadaikan syafaat tersebut, kita tidak akan mendapatkan syafaatnya anak kita tersebut, dan tidak akan mendapatkan kebaikan daripada anak kita tersebut. Makanya kita dianjurkan untuk melaksanakan akikah, sebagaimana Rasulullah SAW beliau juga mengakikahi daripada kedua cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau langsung yang mengakikahi, bahkan Sayyidah Umamah daripada anak putrinya beliau, Sayyidah Zainab, Rasulullah langsung yang mengakikahi daripada cucu-cucunya beliau. Maka untuk hadirin, ya, kita berikan akikah. Agama Islam tidak memberatkan. Bahkan para ulama mutaakhirin, ya, mereka juga sebahagian kecil mereka ada yang mengatakan, meriwayatkan bahwasanya diperbolehkan berlandaskan daripada ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jikalau kalian bersyukur nikmatku, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Jikalau kalian bersyukur nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Berlandaskan daripada ayat tersebut dan bentuk syukur seorang sebahagian ulama, ya, berlandaskan daripada ayat tersebut dan bentuk syukur seorang hamba ketika mendapatkan nikmat dari Allah berupa momongan, maka sebahagian kecil ulama memperbolehkan bagi orang yang tidak mampu di masa 40 hari tersebut untuk mengakikah, yang mana sunnahnya seorang bayi laki-laki 2 ekor kambing, seorang bayi perempuan 1 ekor kambing. Maka bagi orang yang tidak mampu, agama Islam tidak memperberatkan, boleh dia tadi bentuk syukurnya kepada Allah dan melandaskan daripada ayat lain dan pengajian dan boleh mengakikahi dengan bayi laki-laki 2 ekor ayam dan bayi perempuan 1 ekor ayam. Tapi dengan catatan, dengan Pak Bu gak mampu, ya, jangan mampu gak mau, ya, akhirnya tergadaikan kebaikan yang ada pada anak kita tersebut untuk kita. Nah, tahnik juga, tahnik ini dari kata asal hanako, ya, langit-langit.
itu dimasukkan yang berupa madu ataupun kurma yang dimasukkan ke dalam mulutnya Nabi besar Muhammad, yang dimasukkan ke dalam mulutnya aulia Allah, wali Allah, orang soleh, orang alim, ya, dengan harapan mudah-mudahan air minum tersebut bercampur kepada anak kita tersebut sehingga mendapatkan keberkahan. Sebagaimana ini juga dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abi Talha, ya, ketika beliau waktu masih bayi, waktu masih merah-merahnya dibawa oleh ibunda beliau ke hadapan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditahnik langsung oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan bayinya Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam. Harapan keberkahan tersebut bercampur dan akan turun keberkahan tersebut, ya. Mudah-mudahan ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan semoga kita dapat melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat, ya, sebagaimana kita pelajari, kita amalkan biar kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Kita dianjurkan akikah, kasih nama yang baik, cukur rambut, cukur semua. Sekarang tak ada apa, karena acara betok dicukur habis, ditimbang, sedekahkan. Paling afdol yang sedekah sama memang orang tua atau kerabat, itu paling afdol, ya. Kita sedekah, kita juga tahnik, ya, kita juga akikah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan bagi dari dunia. Allah pun dosa-dosa kita, Allah bantu kita sehingga kita dapat melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan khususnya melaksanakan perintah Allah SWT berupa kewajiban bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya minta maaf, ikhlas dan ridhonya daripada antum semua. Kepada Allah saya minta ampun. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza ma naqulu lakum wa abuikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.